Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Akbar selaku Master Trainer Umi Daerah Yogyakarta, Ustadz Haris selaku Koordinator Al-Quran di Hidayatullah Yogyakarta, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan mendekatkan jodohnya. Para asatidz dan ustadzat yang luar biasa, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam Al-Quran hingga kemudian kita dikumpulkan oleh Allah menjadi ahli Quran, di surganya Allah mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kedatangan saya yang kedua, karena dulu saya ke Hidayatullah kapasitasnya adalah pelatihan terjemahan Al-Quran. Meskipun saya datang hari ini melihat wajah-wajah baru, artinya ada yang kemarin belum ikut pelatihan terjemahan dan mungkin belum kenal dengan terjemahan. Coba ada berapa yang belum ikut pelatihan terjemahan tahun kemarin atau sudah lama apa belum ya? Kapan Ustaz? Pelatihannya tahun lalu ya, Masya Allah, hampir setahun ternyata. Ada berapa yang belum ikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Dari 1000 orang hanya 7 orang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat video. Yang pertama adalah video hasil pembelajaran terjemahan yang diasuh oleh Master Trainer Terjemahan Hidayatullah, Ustazah Indah. Insyaallah, kalau kata pepatah itu ada yang mengatakan al-fadlu lil muqtadi. Keutamaan itu bagi orang yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun setelahnya itu bagus, tapi tetap keutamaan bagi yang memulai. Maka kalau orang berani memulai itu luar biasa ganjarannya. Insyaallah Ustaz Haris akan berani memulai. Ya Ustaz Haris ya, tinggal berani saja ya. Berani memulai. Ya. Tadi anak-anak Ustazah Indah alhamdulillah 10 orang ya, yang insyaallah kita proyeksikan untuk jadi model terjemahan di Hidayatullah. Dan kemudian saya kasih target nanti khotaman anak-anak kita ini sudah harus dikhotamkan juga kepada Ustazah Indah. Dan gimana Ustazah? Ustaz, tadi lihat hasil anak-anaknya gimana? Kira-kira bagus apa? Kurang bagus. Alhamdulillah ya. Siapa dulu dong Ustazahnya? Jadi sampai Ustazah Indah itu gak tidur itu. Ya kalau ngajaran nggak tidur kan? Ya Ustazah Indah luar biasa, beliau menyiapkan bekal, kemudian sering bertanya ke Umda dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak kita tadi bisa, artinya terjemahan itu kalau saya sampaikan ke Ustadz Akbar itu naik kelas, ya harus naik kelas. Artinya apa? Apa misi Umi? Membangun generasi Qurani. Artinya apakah cukup generasi Qurani hanya mampu mahir membaca saja? Tidak. Bahkan Rasulullah bersabda, "Rubba taliyal Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Rubba wa rubba. Katsir, betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi dilaknat sama Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'anu yal'anu. Qur'an melaknatnya. Kok bisa? Karena dia hanya membaca tapi akhlaknya belum Qur'ani. Dia hanya membaca Al-Quran tapi belum mengamalkan Al-Quran.
Maka mudah-mudahan ya kita dan juga anak-anak kita yang belajar Al-Quran tidak dilaknat oleh Al-Quran, tapi mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Mohon maaf tadi saya selesai sholat itu tanya ke salah satu siswa kelas 5. Dia kelas 5. Saya tadi sholat sunnah, baru Fatihah selesai, dia sudah selesai 2 rakaat. Dan sholatnya itu kayak enak sekali sambil gini-gini. Wah ini saya tanya, saya kira kelas 3, kelas 2, kelas berapa mas? Kelas 5 Ustaz. Artinya anak-anak kita mungkin saat ini mahir baca Quran, punya hafalan banyak. Tapi sudahkah itu berpengaruh pada akhlaknya? Sudahkah itu berpengaruh kepada ibadahnya? Kasus yang kedua di Semarang ada sebuah sekolah, saya sering mengingatkan ke teman-teman juga. Itu sekolah yang guru Qur'annya, antum seperti antum ini, ya guru Qur'annya mayoritas adalah hafizul Qur'an. Sehingga gelarnya itu AHA. Contohnya Ustadz Yahya AHA, Ustadz Haris AHA. Apa AHA itu? Al-Hafidh. Tapi saya tanya sama kepala sekolah, Ustazah, guru yang paling susah diatur itu guru siapa sih? Guru Quran Ustaz. Kalau antum tanya sama trainer-trainer pusat, kalau ditanya sekolah mana yang paling susah diatur, ya sekolah itu. Meskipun gurunya adalah mayoritas hafizul Quran. Saya pernah nanya ke seorang ustaz, kenapa kok seperti itu Ustaz ya? Mereka itu hafizul Quran, kemudian membaca Al-Quran. Kata beliau mengutip Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, membaca Al-Quran, Qurannya itu baru sampai tenggorokan, belum sampai ke hati. Jadi baca Qurannya itu baru sampai ke tenggorokan, belum sampai ke hati. Maka inilah yang harus jadi cita-cita kita baca Al-Quran harus sampai ke hati. Ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, apa jawabannya? Bagaimana Rasulullah akhlaknya? Kana khuluquhul Quran. Kemudian yang dipuji Rasulullah itu apa? Rasul itu dipuji apanya? Dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalam yawma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika ila bi majnun wa innaka la'ajrun birrahim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ternyata Rasul itu tidak dipuji karena beliau adalah seorang nabi, seorang pemimpin, seorang suami, utusan dan sebagainya. Beliau dipuji oleh Allah kenapa? Khuluqin 'azim, akhlaknya. Maka insya Allah ini menjadi PR kita semuanya, tentunya dimulai dari kita, ya, karena kita adalah seorang guru Quran, yang mana kalau kata Ustaz Akbar, guru Quran itu adalah posisi yang strategis. Posisi yang strategis itu bagaimana? Ya, posisi yang luar biasa, mendapatkan jaminan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Ya, karena Rasulullah saja mengatakan khairun nasi anfa'uhum. Nah, sebagai manusia itu yang bermanfaat. Ini masih umum. Ya. Tapi ketika mengatakan kepada para sahabatnya yang mereka itu adalah orang-orang pilihan, mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Maka kalau Thomas Alva Edison, dia itu menjadi sebagai manusia karena menciptakan lampu, berhenti di dunia aja. Manfaatnya berhenti di dunia saja, tapi seorang guru Quran, seorang pengajar Al-Quran, seorang ahli Quran, dia itu akan menjadi yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Maka kata hadis Rasulullah ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabat, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Allah itu punya keluarga di antara manusia. Jadi keluarganya Allah itu ada di dunia. Para sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah, siapakah orang yang terpilih menjadi keluarganya Allah? Ustaz Yahya, kalau misal jadi keluarganya keraton, seneng gak Ustaz? Masya Allah, seneng ya. Nah itu loh, meskipun keturunan ke-8 gitu ya. Buyut saya itu dulu pernah di keraton gitu, pasti cerita gitu ya. Nah ini keluarganya Allah. Kemudian ditanya para sahabat, siapa orang yang spesial itu menjadi keluarganya Allah di dunia? Apa jawaban Rasulullah? Hum ahlul Quran alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Keluarganya Allah di dunia ini adalah siapa? Para ahli Quran
mereka tidak hanya menjadi keluarganya Allah, tapi orang yang khusus, orang yang spesial di sisinya Allah. Maka Ustazah, ya mudah-mudahan semuanya ini bangga menjadi guru Quran. Ada nggak yang ingin berubah jadi guru Quran atau nyesel jadi guru Quran? Ya, insya Allah semuanya bahagia dan bangga menjadi guru Quran. Bangga menjadi guru Quran? Bangga. Gimana tadi Ustaz? Yang siapa kita? Gitu. Salam cinta Al-Quran. Oh ya, salam cinta Al-Quran. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Insya Allah pasti bisa belajar. Nah, yang terakhir diganti. Insya Allah semua pasti bisa menjadi ahli Al-Quran. Nah, gitu ya. Tidak hanya belajar ya, tapi juga menjadi ahli Al-Quran. Nah, yang saya sampaikan ke Ustaz Haris. Ustaz Haris, nyari pasangan itu guru Quran saja Ustaz. Loh, kenapa Ustaz? Karena guru Quran itu loh tajwid yang kecil-kecil aja diperhatikan kan ya. Mat, kemudian ikhfa diperhatikan, apalagi suaminya nanti. Masya Allah. Ya Ustaz Haris ya. Iya aja Ustaz. Oh iya. Baik, ini mungkin jadi komitmen kita bersama anak-anak kita. Mudah-mudahan di Hidayatullah ini tidak hanya mahir baca Qurannya, tapi mereka juga memahami Al-Quran sehingga juga bisa mengamalkan Al-Quran dan berakhlak dengan akhlakul Quran. Oleh karena itu, ya, maka program terjemahan Al-Quran salah satunya manfaatnya yang pertama masuk di level A itu adalah belajar sholat Ustaz. Ya. Terjemahan Al-Quran ada berapa level? Ada berapa Ustazah? Ustazah Ferry? Masya Allah. Saya itu kemarin datang, kemudian Ustazah Ferry, Ustaz, masih ingat saya nggak Ustaz? Saya itu yang tasnif, yang paling terakhir Ustaz. Masya Allah. Ya. Ustazah Ferry, ada berapa level terjemahan Al-Quran? Ada 4. Terjemahan A, B1, B2, dan C. Terjemahan A fokus ke sholat. Terjemahan B1 fokus ke juz amma, An-Nas sampai Ad-Duha. Kenapa kok yang dipelajari setelah sholat itu adalah surat-surat pendek? Karena yang banyak dibaca dalam sholat adalah surat panjang atau surat pendek? Apa favoritnya? Al-Kautsar, Trikul, itu ya. Kalau Ustaz Arif surat panjang itu Ustaz Arif. Ya. Maka setelah anak paham bacaan sholatnya, kemudian ketika yang dibaca dalam surat-surat pendek itu juga paham. Kemudian lanjut setelah paham bacaan surat-surat pendek masuk ke Al-Baqarah juz 1. Kemudian baru ke tafsir tematik. Baik, Ustazah, insyaallah hari ini kita akan incip sedikit ya, meskipun dulu sudah pernah pelatihan terjemahan ya. Yang baru sekarang ini ada gerakan yang pakai bahasa isyarat. Ya. Jadi tadi Ustazah lihat ini ya, ini, nah, kemudian ini apa maksudnya ini? Ya. Jadi anak-anak kita ketika menghafalkan intisari, ya, intisari itu adalah pemahaman tentang dasar, keutamaan dan tata cara. Sehingga ketika baca doa iftitah Allahumma ba'id baini, anak kita tahu dasarnya siapa yang meriwayatkan. Saya tanya Ustaz, Ustaz kan baru ya. Ustaz kalau iftitah baca apa Ustaz? Allahumma ba'id baini, siapa yang meriwayatkan Ustaz? Oh iya. Yang meriwayatkan guru saya Ustaz. Ya. Nah, jadi anak-anak kita yang diterjemahkan ketika ditanya apa dasar doa Allahumma ba'id baini, nah, kebiasaan Rasulullah, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, bisa menjawab seperti itu. Kemudian apa sih keutamaan doa Allahumma ba'id baini, atau gimana sababul wurudnya hadis doa Allahumma ba'id baini itu? Itu juga kita kupas di terjemahan Al-Quran. Masih kan nggak Ustaz Ma'ruf? Kenapa kok muncul doa Allahumma ba'id baini itu? Siapa yang meriwayatkan? Bukan hadisnya ya. Meriwayatkan dari Rasulullah itu siapa? Sahabat yang suka kucing siapa?
Abu Hurairah. Tapi ini kucingnya bukan kucing jalanan ya. Kalau bahasa Arab kucing jalanan itu kitun. Tapi kalau kucing rumahan itu hirun. Nah, Abu Hurairah itu bukan kucing jalanan dan juga bukan kucing rumah yang besar, tapi kucing rumah yang kecil. Maka menjadi ismu tasghir Hurairun. Abu Hurairun ya, atau Hurairah gitu ya. Seperti juga Abu Bakar. Abu Bakar siapa nama aslinya? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Itu nama aslinya Abu Bakar. Jadi itu julukan Abu Bakar itu. Kok bisa dijuluki sebagai Abu Bakar? Karena dia adalah orang yang bakar. Bakar itu adalah orang yang senantiasa duluan. Pertama kali memeluk Islam, kemudian duluan dalam kebaikan. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur itu orang yang bangun pagi-pagi. Maka kalau Abu Bakar itu julukan bagi sahabat yang senantiasa duluan dalam apapun. Termasuk juga Abu Hurairah itu. Nama aslinya juga bukan Abu Hurairah, tapi panggilan. Nah, ceritanya Abu Hurairah makmum dengan Rasulullah, ya kan? Kemudian Abu Hurairah ketika makmum dengan Rasul itu setelah takbir Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah kan diam Rasulullah, ya kan? Kemudian saking kritisnya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Diamnya engkau setelah takbir dan baca Fatihah itu baca apa Rasulullah? Pernah nggak kita sampai tanya seperti itu? Nah ini Abu Hurairah saking kritisnya seperti itu. Baru akhirnya Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Sehingga dasar doa Allahumma ba'id baini itu adalah jawaban atas pertanyaan sahabat Abu Hurairah. Coba sahabat Abu Hurairah nggak tanya, nggak tahu kita doa Allahumma ba'id baini. Nah, itu kita kupas juga di dalam pertemuan. Baik, insya Allah kita akan mencoba mencicipi dan mereview kembali tentang doa setelah azan. Ini materinya di terjemahan sholat ada 2 jilid. Jilid 1 dari doa setelah azan sampai doa sujud. Di jilid 2 itu doa duduk di antara dua sujud sampai kemudian doa untuk orang tua. Itu doa selesai sholat. Ya, 3 skill terjemahan. Hafal materi dengan tartil, terjemah per kata, terjemah per kalimat. Kita baca ya, masih ingat ya mereview ya. Baik. Wahid itsnaini tsalatsa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Yang pertama penggalan kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Berkata Allahumma. Bagus, terus ya, bagus. Kalimat Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Ada wahainya. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Kenapa kok ada wahainya? Karena ada ya yang mahdzuf. Kan asal kata dalam bahasa Arab itu harus rofa. Kenapa kok bukan robbu? Ya kan? Tapi dia ya robba, tapi ya-nya itu hilang. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Ulangi 2, 3. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Terus was-salatil qa'imah was-salati al-qa'imati was-salatil qa'imah dan salat yang ditegakkan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah hati berikan
Muhammadan al-wasilata wal fadilata. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Nah, biasanya di sini kalau nggak cermat jadi spot ya, wasilah, padahal pakai sin. Saking fasihnya kan. Saking fasihnya. Ya. Lanjut waba'athu 2 3. Waba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Waba'athu ditempatkan dia maqaman mahmudan alladzi wa'adtahu, engkau jadikan kepadanya. Waba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful al-mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Masya Allah, lancar semuanya ini ya. Berjamaah. Baca. Ya, alhamdulillah. Kalau bersama-sama bisa ya. Coba kalau sendiri. Jauh lebih bisa biasa. Masya Allah. Pas bisa. Ya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan kemarin sudah kita tuntaskan terjemahan A, nanti ada pelatihan lagi terjemahan B1. Ya, juz amma. Biasanya. Ya. Insya Allah kalau di juz amma nanti sudah muncul zamannya, ketika dia madhi ada telahnya, ketika mudhari ada sedangnya. Gitu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul katakanlah kamu, a'udzu aku sedang berlindung. Nah, karena dia fi'il mudhari. Dan nanti kita lebih masuk ke tafsirnya. Apa sebab diturunkan surat An-Nas? Surat An-Nas diturunkan sebagai apa? Ada yang tahu? Sebagai apa? Belum tahu ya. Ingin tahu? Ikuti pelatihan terjemahan B. Insyaallah nanti ya, mudah-mudahan ya. Sebagai pembebas Rasulullah dari sihir orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu sakit cuma 2 kali ya. Dan yang pertama kena sihir, yang kedua kena racun ya. Sehingga Rasulullah ketika kena sihir, artinya Rasulullah saja sebagai manusia biasa bisa kena sihir. Maka kata-kata kul itu adalah kata-kata untuk mengajarkan. Kul ya Muhammad, ucapkanlah, bacalah wahai Muhammad supaya kamu terbebas dari sihir. Itu apa? A'udzu birabbil. Yang kedua a'udzu birabbil falaq. Maka 2 surat ini diturunkan sekaligus dan tidak ada surat yang diturunkan sekaligus 2 surat kecuali surat ini, sehingga disebut sebagai al-mu'awwidataini. 2 surat yang diawali dengan ta'awudz. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil. Nah, jadi kalau trikul ya, itu kan trikul ya, qulullah an-nas al-falaq, tapi ini khususan lagi mu'awwidataini. Dan nanti akan kita pelajari di juz amma. Nah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, apa artinya tadi? Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Kok bisa azan menjadi panggilan yang paling sempurna? Kenapa? Ini terkait dengan sejarahnya. Masih ingat ceritanya kenapa kok ada azan? Ustaz Yahya masih ingat? Gimana? Ada yang masih ingat Ustazah? Kenapa kok munculnya azan itu dulu awalnya gimana? Dari mimpi sahabat. Oke. Apakah mimpi langsung kemudian jadi ya sudah azan lah? Hah? Ya. Boleh dibuka bukunya. Ya, jadi waktu itu Rasulullah sudah sedang berkumpul bersama para sahabat di Madinah ya. Dan mereka mendiskusikan gimana cara manggil orang itu untuk ibadah. Kan zaman dulu kan nggak ada HP ya. Nah,
sehingga nggak tahu alarm azan. Apunten, kalau jenengan di Bali, di Denpasar itu sangat jarang dengarkan azan. Maka azannya apa? Azan HP. Itu seperti zaman dulu di zaman Rasulullah. Karena tidak semua masjid di Denpasar, di Bali itu boleh mengkumandangkan azan. Itu sampai sekarang sampai seperti itu. Sehingga bahkan ketika jam 6, jam 12 itu di TV-TV yang biasanya azan, di sana ada doa khusus. Doa ketika doa di Bali itu. Jadi kalau waktunya azan maghrib di sana azan sendiri gitu. Itu di Denpasar. Nah, ketika itu para sahabat juga mengusulkan, masih ingat usulannya apa aja? Pertama lonceng, seperti loncengnya orang Nasrani. Lonteng. Yang kedua apa? Trompet, seperti trompetnya orang Yahudi. Pret. Nah, baru mereka ibadah itu ya. Nah, kemudian mana yang dipilih? Tidak ada yang dipilih, tapi Rasulullah kemudian meminta kepada Abu Bakar ya. Abu Bakar minta kepada Umar, afala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Wahai Rasul, kenapa kita enggak mengutus orang untuk mengumandangkan azan? Kemudian Rasul menyuruh kepada siapa? Bilal, ya Bilal qum fa'adzin. Maka Bilal itu terkenal sampai sekarang dan tertulis di papan-papan gitu ya. Bilal. Ya, luar biasa Bilal ya. Meskipun bukan dengan lonceng, meskipun bukan dengan trompet, tapi dengan suara. Dan bukan masalah suaranya itu, tapi isinya yang luar biasa. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang itu hidup dan meninggal diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir. Hari rayanya umat Islam dikumandangkan dengan takbir. Sehingga dikatakan hadhi da'watit tamah, panggilan yang paling sempurna adalah panggilan dengan takbir. Nah ini kenapa kok muncul doa Allahumma rabb hadhi da'watit tamah? Karena panggilan yang paling sempurna dibandingkan panggilan yang lain, lonceng, trompet adalah panggilan takbir, yaitu mengumandangkan azan. Kemudian yang kedua, isinya adalah apa? Isinya adalah doa. Sehingga apa keutamaan membaca doa setelah azan? Ada yang tahu? Kalau bahasa isyaratnya itu ini. Ya, itu kebiasaan. Nah, ini itu apa? Kebiasaan. Ini itu syafaat. Ya, mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, ini R ya. R. Jadi A, B, C, D. Gimana ya? B. Belum tahu ya. Jadi kalau Imam Bukhari dan Imam Baihaqi B. Karena ini R. R bisa jadi rizki ya. Terus kenapa kok dia harus melungker dari bawah? Filosofisnya Rasulullah itu adalah manusia biasa yang kemudian diangkat oleh Allah. Nah, jadi gini ya, Rasulullah. Baik. Isi yang kedua ini kaitannya dengan keutamaan membaca doa setelah azan. Masih ingat Ustaz Yahya apa keutamaannya? Mendapatkan orang kalau membaca doa setelah azan mendapatkan apa Ustaz Ida? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pengen dapat syafaatnya Rasul? Pengen sekali pastinya. Gimana caranya? Menjawab azan dan membaca doa setelah. Ini kata Rasul, man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang membaca ketika mendengarkan azan, yang termasuk menjawab dan membaca doa Allahumma rabbaha dita'wali tama sampai terakhir kata Rasul apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, aku halalkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah, gampang kan dapat syafaat? Gimana caranya? Menjawab azan dan membaca doa. Nah, kenapa kok Rasul kasih kita syafaat? Karena isi daripada doa setelah azan itu adalah doa untuk Rasulullah. Bagaimana bunyinya? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Masya Allah, ternyata ketika kita doa setelah azan itu kita mendoakan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah didoakan, maka Rasulullah merasa harus ada yang diberikan kepada umatnya, yaitu apa? Syafaat. Nah,
coba ini kita fahamkan kepada anak-anak kita semuanya. Insya Allah ketika anak-anak kita paham, tahu keutamaannya, ada nggak anak-anak kita yang ketika azan masih main-main? Tidak ada, insya Allah. Kenapa kalau anak-anak kita ketika azan itu masih main-main? Bisa jadi belum tahu keutamaannya, bisa jadi belum tahu maknanya. Ya. Kemarin mungkin saya sudah kisahkan di Bekasi itu ada sekolah namanya SDIT Mutiara Hati. Itu gurunya mendapati anak-anak yang sebelum zuhur itu masih main bola kayak anak-anak kita, ya. Kemudian tiba-tiba mendengarkan azan, anak-anak itu langsung berhenti dari main bolanya. Berhenti mendengarkan azan, gurunya ini kemudian bertanya, loh, kenapa kalian tuh main bola kemudian berhenti mendengarkan azan? Ustazah, kami belajar di terjemahan, kalau orang yang mendengarkan azan dan menjawab azan dapat syafaat Rasulullah. Kami ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ketika anak sudah paham seperti itu. Bahkan tadi Ustaz Akbar itu cerita, ada anak TK. TK itu cita-citanya apa? Ditanya sama ibunya. Ibunya itu punya mobil-mobil mewah dan kalau liburan itu pasti ke Eropa. Ya. Kamu cita-citanya apa? Biasanya kalau anak kita ditanya cita-citanya apa? Dokter, ya pasti dokter kebanyakan itu ya. Polisi, ya, tentara, astronot, presiden, astronot. Anak ini cita-citanya apa? Saya pengen jadi guru Quran, kayak Ustadz Akbar. Jadi luar biasa ya. Ketika anak itu sudah mampu seperti itu, ya, dia punya cita-cita. Termasuk ada anak yang di antara anak-anak kita itu yang dia nggak mau jajan. Dia ingin memanfaatkan waktu istirahatnya itu untuk menghafal Quran. Ya, ada anak kita yang sudah ya. Siapa sudah? Di kelas apa itu ya? 2C. Kelas 2C. Kelas 2 yang dia bilang sama ibunya, Bu, saya nggak usah dikasih uang jajan ya. Itu apa itu? Siapa yang cerita? Saudara Ida ya. Saya nggak usah jajan atau gimana saudara ya. Saya pengen manfaatkan waktu istirahat itu untuk tambah hafalan Quran. Jadi kalau seandainya kita sudah mampu menjadikan anak-anak didik kita, ya cita-citanya itu bukan jadi dokter tapi jadi guru Quran, jadi seorang hafizul Quran, jadi ulama, sukses antum. Ya. Maka setelah ini coba ditanya, kamu cita-citanya apa nak? Saya pengen jadi guru seperti Ustadz Yahya, luar biasa. Pengen jadi koordinator seperti Ustadz Haris, masya Allah. Ya. Baik, jadi ini Ustaz intisari terjemahan dasar itu kita berikan bentuk hadis riwayatnya, keutamaan, fadilah kandungannya, tata cara praktek amaliyahnya. Kita lihat di sini dasar membaca doa setelah azan adalah anjuran. Anjuran gimana Ustaz anjuran? Sudah indah? Anjuran Rasulullah. Anjuran. Bahasa isyaratnya gimana ya? Karena saya pernah dulu awal-awal mengajarkan terjemahan itu dengan gerakan. Kemudian Ustadz Koko mengajarkan ke anak-anak dengan gerakan itu dan dilihat oleh seorang ahli bahasa isyarat. Ternyata kalau kita bilang gini itu salah. Ini itu artinya apa? Tuli. Ini artinya apa? Cerewet. Ya. Jadi dulu kan ada pemahaman lafziyah, salah. Ini namanya cerewet. Kalau mau suruh mendengarkan gini, dengarkan. Dan gini, ya. Anak-anak dengarkan ya. Anak-anak dengarkan ya, tuli. Ya. Sehingga kemudian dari itulah kami mencoba untuk belajar CB. CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Sehingga gerakan-gerakan yang kami berikan itu ada dasarnya dalam bahasa isyarat. Kebiasaan itu anjuran ini ya, anjuran. Kebiasaan itu B, ini B ya. Biasa atau sabda juga sabda. Sabda D. Itu bahasa isyarat. Kalau kebiasaan biasa B yang dipilih. Itu biasa.
Baik, anjuran. Dasar membaca doa setelah adzan adalah anjuran Rasulullah. Bisa? Rasulullah. Nah, jangan banyak-banyak muternya ya. Dikalikur aja. Ini aja. Nah. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari B dan Imam Baihaqi. Ya, ini apa? Ini apa? Rasulullah ya. Karena kalau ini R juga yang lain rezeki. Ya, ini Rasulullah. Kalau ini apa? Anjuran. Ya. Berarti dasar membaca doa selatan itu apa? Anjurannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Kita coba sama-sama 2, 3. Dasar membaca doa setelah adzan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Ya. Kemudian keutamaan menjawab adzan dan membaca doa setelahnya adalah mendapatkan syafaat. Apa ini? Ini Rasulullah kelak di hari kiamat. Jadi kiamat itu seperti yang hilang semuanya. Habis gitu. Itulah di hari kiamat. Ini apa? Ini apa? Baik, kita coba ulangi lagi 2, 3. Keutamaan menjawab adzan dan membaca doa setelahnya adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ustazahnya 2, 3. Adalah mendapatkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kelak di hari? Ya. Oke, Ustaz. Saya ulangi lagi clue-nya ya. Nah, ini hari kiamat. Bisa berarti ya. Oke. Keutamaan menjawab adzan dan membaca doa setelahnya. Jawab adzan dan membaca doa setelahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama-sama 2, 3. Keutamaan menjawab adzan dan membaca doa setelahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kelak di hari ya. Dasarnya masih ingat apa? Apa ini? Quran riwayat Bukhari. Oke. Kalau riwayat berarti riwayatnya ada berapa? Ada 2. Nah, mana riwayat Imam Bukhari dan mana riwayat Imam Baihaqi? Sampai mana riwayat Imam Bukhari? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu riwayat Imam Bukhari. Ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad riwayat Imam Baihaqi. Ya. Jadi kalau kita baca sampai wa'adtah saja boleh? Boleh. Riwayat siapa? Bukhari. Kalau tambahkan innaka la tukhliful mi'ad boleh? Riwayat siapa? Baihaqi. Bukhari dan Baihaqi. Baik, tata caranya. Tata cara menjawab adzan adalah menirukan itu ini diginikan ya. Menirukan lafal muadzin. Kalau ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini muadzin. Ini Al-Quran, ini muadzin. Ya. Menirukan lafal muadzin. Kecuali kata Ya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi gerakannya cuma 2. Apa itu?
Menirukan. Menirukan. Dicoba 2, 3. Menirukan kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Sudah hafal? Oke, sudah. Pinter-pinter wadah ini. Coba tata cara menjawab azan 2, 3. Tata cara menjawab azan Adalah menirukan lafaz muadzin kecuali pada dan hayya 'alal falah. Menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Jadi ini 3 intisari yang harus dihafalkan anak-anak. Yang pertama adalah dasar, kedua keutamaan, ketiga tata cara. Setelah itu ada kisah, ya, ada kisah yang tadi saya kisahkan, ya, tentang bagaimana dulu sejarah pertama kali adanya azan, dan ternyata azan itu merupakan dari mimpi 2 orang sahabat. Siapa? Sahabat Umar dan sahabat Abdullah ibnu Abdi Rabbi. Kemudian diajarkan kepada Bilal dan sampai sekarang dikumandangkan. Tapi pernah suatu saat Bilal itu nggak mau azan. Bilal itu nggak mau azan, dan kemudian Bilal setelah beberapa tahun, ya, baru mau azan. Kenapa kok Bilal nggak mau azan? Ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah wafat, Bilal itu ketika mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu langsung menangis dan nggak bisa meneruskan lagi. Saking apa? Saking cintanya dengan Rasul, saking kangennya dengan Rasul. Dan karena sudah berulang kali seperti itu, akhirnya Bilal sudah, saya nggak kuat azan. Kemudian diganti dengan siapa? Muadzin ada 2, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian Bilal lama nggak azan, sampai kemudian zamannya Khalifah Umar kalau nggak salah, ya, itu para penduduk Madinah kangen dengan Bilal. Ya Bilal, kami ini kangen, rindu dengan suara azanmu. Karena suara azan pertama kali, ya Bilal. Akhirnya kemudian Bilal mau azan. Dan begitu pula ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal nangis. Dan tidak hanya Bilal, tapi semua penduduk Madinah itu nangis karena rindu ingat dengan Rasulullah SAW. Maka Bilal saja seperti itu, ya. Ketika membenarkan sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu nangis. Nah kita ketika diperdengarkan namanya Rasulullah, ya, kita kan mengakui bahasanya kita adalah umatnya Rasul. Tapi sudahkah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Maka mudah-mudahan, ya, jangan sampai kita itu hanya sholawat itu ketika sholat saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi harus sholawat sebanyak-banyaknya. Sehingga alhamdulillah kalau di UMI kami itu setiap kali sebelum memulai aktivitas ada briefing pagi. Briefing pagi itu yang saya share, kemudian saudara tanya, Ustaz kok baca Al-Kahfi ini? Ya, setiap sebelum aktivitas masuk kantor itu tadarus, menghatamkan Quran 2 ayat. Kalau hari Jumat khusus menghatamkan Al-Kahfi. Sehingga alhamdulillah kami ini banyak yang hafal Al-Kahfi karena sering dibaca. Gitu. Seperti Yasinan sering dibaca, hafal gitu, ya. Setelah tadarus baca Kahfi, kita baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, baca Asmaul Husna, ya Fatah, ya Ghafar, ya Razak 100 kali. Itu kami dawamkan di kantor, kami biasakan di kantor. Artinya apa? Ya mudah-mudahan dengan kita banyak berbaca sholawat, ya. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, maka langsung diganti. Dan yang bersolat siapa? Allah bersolat kepadanya 10. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya.
Jadi ini fungsinya kisah adalah menguatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya adzan, sehingga nanti ada tugas amalia. Di sini tugas amaliyanya nggak muncul. Tugas amaliyanya adalah setiap kali mendengarkan adzan, anak itu harus menjawab adzan, dan itu diketahui oleh orang tua di rumah. Nah, itu tugas amaliyahnya. Maka orang tua akan melihat, oh, masya Allah anak saya baru belajar kemudian diamalkan. Dan ini yang kita inginkan. Para sahabat itu apakah semuanya menghafalkan Al-Quran? Tidak. Tapi para sahabat rata-rata adalah mengamalkan Al-Quran. Para sahabat tidak semuanya menghafalkan Al-Quran, tapi rata-rata semua para sahabat itu mengamalkan Al-Quran. Maka ini yang kita inginkan, apa yang kita ajarkan diamalkan oleh anak di rumah. Setelah Ida, sudah seberapa jauh efektivitas tugas amalia bagi anak-anak? Ada nggak cerita-cerita dari orang tua atau anak-anak setelah belajar di rumah? Bercerita ketika saya ajarkan niat itu, mereka lebih, saya sekarang pakai ini Ustazah. Jadi dulunya mereka dalam hati semangat itu, sekarang sudah pakai niat. Dan waktu kemarin camping, saya kebetulan bersama salah satu dari mereka, ada adzan bunyi itu mereka ketika temannya ramai, dia bilang, ada adzan, diam dulu. Alhamdulillah. Jadi ini yang kita inginkan ya, sehingga membekas pada anak dan dia pun bisa mengingatkan kepada teman.